Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Panji Anugrah di acara Ngopi Ngobrol Pendidikan Islam Rodatul Jannah. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang begitu luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena sosok yang akan kita temui ini adalah sosok yang begitu lengkap, komplit. Beliau adalah seorang guru, beliau juga seorang dai, beliau pula seorang aktivis. Dan yang termasyhur, beliau adalah seorang YouTuber. Siapa beliau? Check it out. Beliau adalah Bapak Syamsuardi Datuk Majuenna. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, aman dan terkendali. Tapi di daerah kita COVID sudah kembali meningkat Pak ya? Ya, yang musibah itu tak akan berhenti, paling-paling berganti. Paling berganti. Kayak gini doa, usaha, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terpapar, terdampak segera pulih. Amin. Yang paling kita sedihkan kan adalah sekolah Pak ya. Ya. Anak kita yang terdampak sekali, yang butuh bimbingan guru secara langsung. Akhirnya hari ini mudah-mudahan secepatnya akan kembali normal. Mudah-mudahan. Ingat pesan ibu. Iya. Masker, cuci tangan ke berwuduk, bisa langsung sholat. Sebab cuci tangan aja ndak makan susah juga. Iya, insyaallah. Hindari kerumunan. Iya. Cuci makan gak makan dia. Cuci tangan. Iya. Kita suruh sering cuci tangan tapi makan yang enak ya. Oke. Oh, Pak Syamsuardi. Pak Syamsuardi ini anak-anak atau alumni SD Islamatul Jannah pasti kenal karena Pak Syamsuardi ini salah satu pelaku sejarah di SD Islamatul Jannah mulai dari awal RJ berdiri sampai sekarang alhamdulillah telah memasuki usia yang ke-27 dan alhamdulillah masih eksis. Nah, jadi kita minta sedikit nih. Jadi, bagaimana sih Pak? Berarti awal dulu berdiri RJ itu langsung 4 tingkat seperti ini atau bagaimana? Ya, terima kasih. Sedikit mungkin koreksinya, pertama ta'aruf, saya lihat tadi saya agak tersanjung. Mudah-mudahan itu bagian dari doa. Amin. Lagi bagian terakhir itu YouTuber yang masih merintis. Yang jelas perjalanan panjang itu diawali dari langkah pertama. Iya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Lalu tentang kiprah di RJ, katakan awal juga tidak, kita sudah naik di perjalanan 3 tahun sekolah ini berdiri, persisnya tahun 1994. Sedangkan RJ sudah ada sejak tahun 90. Berarti 3 tahun setelah SD berdiri. Ya. Dan backgroundnya sudah menjadi pengetahuan kaum muslimin ketika itu ada dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama, sehingga tergerak hati salah seorang tokoh kita almarhum Pak Haji Tamrin Manan, apa tidak mungkin ada sekolah yang kurikulumnya terintegrasi antara umum dan agama. Iya benar. Seperti beliau dari Pak Emin Arsy sebenarnya yang sudah merintis di dulu memang Pak Muhammad Natsir itu salah satu metode pendidikannya Pak ya. Iya, persis di Bandung, dan itu jadi idola dan teman dekat Pak Tamrin. Iya, bahkan tapi sampai sekarang ini itu yang kita khawatirkan terkadang di kota opini Pak. Kalau dia ibaratnya umum, akhirnya awalnya kan orang yang bagus maunya ilmu sainsnya itu kan harus lebih dekat dengan Tuhannya. Tapi ini jadi liberal jadinya Pak ya.
Sementara ada yang memang khusus agama terkadang meninggalkan kehidupan dunia, sementara kita nih tujuan-tujuannya itu untuk dakwah gitu kan, jadi hilang nilai-nilai. Bagaimana RJ mempersiapkan generasi agar bisa menjadi generasi yang bukan dikotomi tapi generasi yang terintegrasi Islam dan ilmu pengetahuan di dalam dada anak itu? Ya, memang itulah salah satu alasan berdirinya RJ ini. Bagaimana supaya tidak ada dikotomi. Jadi semuanya sudah dari awal dipersiapkan sejak dari perangkat lunaknya, tenaga gurunya, sarana dan prasarananya, dan kita berharap semua yang terlibat di Rawdatul Jannah itu menjadi juru bicara ayat Tuhan. Apakah dia sebagai seorang guru? Ya, karena agama itu kan tidak hanya tanggung jawab guru agama. Iya, benar. Meskipun dia mengajar di sekolah umum, tetapi tetap bisa ada penjiwaan agama paling tidak. Sehingga dari awal kurikulumnya itu dirancang. Saya kebetulan di awal-awalnya pernah disuruh mengikuti pelatihan ke Al-Azhar selama di Jakarta. 1 bulan. Iya. Jakarta. Jadi memang sangat relevan dengan cita-cita kita. Di kurikulum itu tetap ada di sana alokasi di mana penjiwaan agamanya, di mana integrasinya, dan tambah lagi dengan buku-buku yang berhubung dengan itu. Tapi dalam perjalanannya Pak, dilihat memang dari hasilnya alhamdulillah beberapa alumni kita ada yang memang dia tetap kuat secara keimanan tapi ahli di bidangnya gitu Pak ya. Dan ada prestasi-prestasi, mungkin bisa diceritakan Pak, prestasi mungkin kami yang belum tahu, baik itu yang tingkat nasional atau bahkan ada yang internasional Pak ya, apalagi SD Islam Turjana. Ya, alhamdulillah RJ sejak berdiri kita lihat grafiknya baik dari kualitas peserta didiknya ataupun kualitas akademiknya, prestasinya sudah cukup cukup besar sejak dari tingkat kota, provinsi, nasional bahkan internasional, baik prestasi anak secara individu atau secara kelembagaan atau guru-gurunya. Beberapa yang kita berada pernah di papan atas itu dalam berbagai bidang, katakanlah seperti pada sains. Beberapa kali kita sudah tampil di event internasional seperti di Manila kita pernah mendampingi anak, ya, Filipina. Pernah juga acara yang sama diadakan di Indonesia sebagai tuan rumah, itu juga diikuti oleh puluhan negara dan kita bisa meraih medali perunggu ketika itu. Berarti RJ pada kala itu menjadi perwakilan Indonesia? Ya, kita mewakili Indonesia. Tidak saja dalam bidang sains ini, termasuk pramuka. Kita juga pernah mewakili Indonesia dalam seperti Dul Padi, saya dengar juga pernah menyampaikan itu jambore 3 negara internasional di Mersing Johor di Malaysia. Ya. Berarti pada prosesnya integrasi ini sangat-sangat sebenarnya dibutuhkan oleh anak Pak ya. Ya. Bagaimana Pak sebelumnya mungkin meyakinkan oleh murid atau mungkin RJ nih Pak dalam kelembagaan, karena sekolah dulu baru berdiri tiba-tiba mengusung tema atau visi yang agak sedikit berbeda dari sekolah kebanyakan, tentu hal yang tidak mudah Pak. Bagaimana meyakinkan awalnya itu? Ya, sejak awal istilah orang kampung aku manarko ya, memang tugasnya berat ya. Pertama kan di masjid disosialisasikan, lalu juga Pak Tamrin mengajak semua. Saya ingat seperti Bu Ajawida datang dari rumah ke rumah menemui keluarga, kita mau mendirikan sekolah, ayo kita sekolahkan anak kita di Rawdatul Jannah, dan itu dilaksanakan berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan alhamdulillah ini mendapat sambutan yang cukup besar dari masyarakat ya. Kebetulan tetangga kita juga ketika itu sekolahnya sudah maju, tetap ini dijadikan spirit. Apakah kita lembaga Islam tidak mungkin juga membuat sekolah yang berkualitas? Iya. Apa kelebihannya? Disiplin. Apakah kita tidak bisa berdisiplin, berprestasi?
maka kita tidak bisa berprestasi. Sekolahnya bersih, maka kita tidak bisa memelihara kebersihan. Semua itu kan ajaran Islam. Iya. Jadi sebenarnya memang integrasi ini perlu sekali Pak. Sangat. Maka teringat kita ada tuh pepatah Muhammad Abduh, dia mengatakan bahwa sebenarnya kan Islam itu ajaran yang sebaik-baik ajaran itu kan Islam. Nggak ada ajaran yang lebih baik dan yang benar itu hanya Islam kan gitu Pak. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa kalau yang pintar itu kan dari teori barat, padahal itu kan salah Pak. Itu bagaimana Pak menanggapi? Apalagi sebelumnya sering kita menganggap dikotomi. Nah, kalau mau pintar ya pintar aja, nggak perlu ke sekolah Islam. Kalau mau sekolah Islam itu nanti akhirnya jadi ustadz. Nah, kan gitu Pak yang sering dipandangkan di masyarakat. Nah, kalau mau jadi sekolah Islam tuh kamu mau jadi ustadz atau enggak? Jadi anak ini kadang takut kan, asalnya nggak mau jadi ustadz, jadi dokter sekolah umum aja gitu. Nah, bagaimana tuh Pak? Itu kan permasalahan yang miris kita Pak ya. Jadi Islam itu semacam dikerdilkan. Ya, ayat pertama itu turun jelas ya. Iqra. Iya. Ada salah satu penggalannya allazi alama bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan kamu daripada apa yang tidak ketahui. Mengajarkan kamu dengan perkara. Motivasi belajar ini ya dari Al-Qur'an sudah sejak awal ya. Karena ayat kedua turun nun wal qalam, lagi-lagi Allah bicara tentang pena. Bagaimana supaya itu bisa dikuasai dengan banyak baca, banyak belajar, banyak menulis. Ya dengan itu insyaallah ilmu kita akan bertambah. Semakin bertambah ilmu pengetahuan seorang, kalau dia paham bahwa itu adalah Allah yang mengajarkan, tentu akan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada sentuhan ilahiyah ini, ya tentu dia akan semakin jauh dari Khaliknya. Oh, berarti memang kalau kita pahami turunnya ayat itu, yang pertama kita nyuruh membaca kan, yang kedua pena. Berarti nulis Pak ya. Nulis. Berarti begitu luar biasanya Islam itu untuk mengajak Pak ya, untuk memuliakan ilmu dan belajar, menuntut ilmu sampai bahkan ke liang lahat begitu hadisnya Pak ya. Oke Pak, Bapak kan tadi kita awali bahwa Bapak ini adalah seorang kepala sekolah 24 tahun. Jarang nih kepala sekolah zaman sekarang ini, zaman demokrasi, bisa bertahan 24 tahun. Dan ini termasuk salah satu Pak ini telah menjadi banyak sekali prestasinya, prestasi yang ditorehkan melalui sekolah, melalui anak didik. Nah, mungkin bisa Pak sampaikan pesan-pesan untuk kepada para pemimpin nih, bagaimana mengelola itu supaya memang dinamika pendidikan kita ini terus menerus semakin hari semakin berat tantangannya. Baik, sedikit mungkin katakanlah pesan moral yang disampaikan tadi. Kita belajar dari surat Al-Quraisy, itu kunci keberhasilan, dan ini sering kita semangat ini kita sampaikan ke kawan-kawan. Pertama di sana li ilafi, itu persoalan pembiasaan. Kebiasaan itu kan bisa bagi dua saja, ada yang baik, ada yang buruk. Iya. Jadi kalau kita ingin sukses, biasakanlah yang baik. Titik teraja-raja, kadang terbobo, tuh terubah tidak, mati akan jadi perangai itu. Iya. Jadi kalau sekarang namanya itu pendidikan karakter. Apa yang mesti dibiasakan? Semuanya ada senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ada pembiasaan literasi, ya, membaca sebelum masuk sekolah. Bagusnya dianjurkan membaca. Kemudian nanti sampai di kelas guru tanya tadi apa yang kamu baca. Kemudian kita lanjutkan kalau di sini baca Al-Quran. Semua lokal yang ada di RG ini setiap paginya anak-anak disuruh baca. Kebiasaan sholat dua, kebiasaan sholat zuhur berjemaah, kebiasaan bertausiah. Nah, baru nanti kepada pembelajaran yang tetap diintegrasikan dengan ayat-ayat Allah tadi. Iya. Kemudian Quraisy itu dijaga, itu citra itu bukan pencitraan, tapi yang citra yang sudah baik itu jangan sampai. Tapi hari ini orang banyak mengejar pencitraan aja. Pencitraan. Itu yang mungkin kurang pas gitu ya. Iya. Kita betul-betul apa yang baik itu kita pelihara dan kita tingkatkan terus, ada identitas kita. Kalau orang mendengar RJ itu seperti itu. Nah, jadi tetap dijaga itu. Kemudian ila fi mrihla,
ya perlu juga sekali-sekali ya lah bepergian. Dan sejak dulu program studi banding kita jalankan baik mungkin beberapa sekolah ya, sejak dari provinsi sampai ke nasional bahkan ke negeri tetangga sudah kita lihat dan memang ada yang baik yang bisa kita bawa. Ya, dan kita juga sering mendapat kunjungan dari berbagai daerah. Bahkan kalau orang Malaysia itu katanya belum lagi ke Payakumbuh kalau tidak singgah ke RC. Begitu dia terkesan. Dijaga dan kita berbagi ilmu, ya, bertukar wawasan. Kemudian asita iwasaif, ya kita membaca situasi. Yang tidak kalah pentingnya kan fal ya'budu rabb hadzal bait. Terus berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sedikit agak risih nih. Kadang-kadang untuk persoalan ibadah terkesan apa itu dibuat jarak gitu ya. Dipisahkan jarak, gitu ya. Dipisahkan. Sehingga kita disuruh ya kalau paham sekarang namanya paham sekuler lah ya. Sekuler. Itu yang tidak kita inginkan. Nah, jadi tadi yang pertama kata Bapak itu pembiasaan. Nah, itu memang pembiasaan yang baik-baik. Tapi ada sekarang pembiasaan yang baik-baik. Itu perlu dibiasakan ya. Cuci tangan tapi nggak makan-makan. Nah, itu harus diprogram tuh ya. Orang di luar juga dilarang berjualan kan, di dalam enggak juga mau makan kan. Iya. Tapi cuci tangan sering dipaksa gitu ya. Oke. Tapi kalau langsung berwudu, insya Allah lanjutannya bisa langsung sholat kan. Iya. Oke, Bapak Ibu, saudara sekalian, betulan yang kita sampaikan tadi bahwa Pak Samsyar ini bukannya hanya sebatas guru, tapi bukan sebatas guru, tapi juga seorang dai, seorang aktivis. Terlihat bagaimana tadi ketika kita berbicara dengan beliau. Yang sebenarnya sejatinya, begitulah sebenarnya gambaran anak-anak yang dididik di Ratul Jannah, bagaimana mereka kuat secara bakat dan punya talenta, tapi mereka juga kuat secara Islamnya. Mungkin sekian diskusi kita untuk hari ini. Insya Allah kita akan lanjut pada next episode dengan pemateri yang luar biasa. Terima kasih Pak Samsyardi atas kesempatannya sebentar tapi bermakna. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.